Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, kita akan melaksanakan KBM secara daring untuk pelajaran tafsir am, di mana pada kesempatan pertemuan saat ini kita akan membahas ayat ke-144. Setelah kalian membaca ayatnya dengan tartil dan juga artinya, maka kita akan langsung kepada penafsiran dari ayat ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Anak-anakku sekalian, ayat ke-144 ini intinya adalah tentang penetapan Ka'bah sebagai kiblat yang kedua setelah Baitul Maqdis. Menurut sebahagian mufassir, ayat ini turun lebih dulu daripada ayat 141, yaitu tentang komentar bulian orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan juga kaum muslimin. Tapi menurut sebahagiannya, ayat ini turun setelah ayat tentang bulian orang-orang Yahudi pada ayat 141. Pada ayat ini Allah mengawali firman-Nya dengan Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu Muhammad fis sama, di langit. Yang dimaksud bolak-balik di sini menurut para ulama ahli tafsir, ada yang menyebutkan ini merupakan mudawamatud du'ai, terus menerusnya permohonan permintaan yang dilakukan oleh Rasulullah agar Allah menggantikan kiblat yang asalnya Baitul Maqdis digantikan ke Ka'bah. Tapi ada juga mufassir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud qad nara taqalluba wajhika itu adalah intidhar. Jadi menunggunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar dalam isi putusan itu Allah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah disinggung bahwa awal pertama Allah memerintahkan sholat kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin mereka agar
menghadapkan wajah mereka agar berkiblat itu ke Baitul Maqdis. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat ingin kalau Allah itu menyuruh menghadap ke Ka'bah, mengingat Ka'bah itu ada beberapa hal untuk Nabi. Pertama, Ka'bah adalah kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, agama atau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kepada agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lebih dari itu, kalau dilihat dari segi garis keturunannya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dzurriyyah Ibrahim, merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah menginginkan kalau kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Lebih dari itu, Baitul Maqdis merupakan kiblatnya orang-orang Yahudi. Nah, itu berlangsung antara 16 sampai 17 bulan. Sehingga pada akhirnya Allah menurunkan putusan agar Rasulullah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah melalui ketentuan Allah pada ayat 144 ini yang diawali dengan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika, bolak-baliknya wajahmu Muhammad, fis sama'i di langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan gantikan untukmu Muhammad kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, anak-anakku sekalian, jadi berdasarkan ayat ini merupakan perintah resmi tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ada satu hal yang menarik dari pengungkapan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyoroti ayat ini dari hal lain, di mana Imam Ibnu Katsir menyoroti ayat ini tentang masalah an-nashu, tentang masalah nasah. Ini istilah yang istilah yang sangat populer di kalangan ulama-ulama ahli usul fikih itu tentang nasah. Secara bahasa yang disebut nasah itu adalah al-ibtalu wal izalatu, membatalkan dan menghilangkan. Tapi yang dimaksud nasah dalam istilah ilmu usul fikih adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalili syar'iyyin mutaakhirin anhu. Yang disebut nasah itu adalah mengangkat, membatalkan, menghapus satu kedudukan hukum yang ada di dalam agama, diganti dengan hukum, dengan ketentuan yang datang kemudian. Jadi raf'u hukmin syar'iyyin bidadili syar'iyyin mutaakhirin anhu, menghilangkan, membatalkan satu ketetapan hukum syara
terdahulu dengan ketentuan dalil dan keterangan hukum syara yang datang kemudian. Nah, masalah ini di kalangan para ulama usul fikih ya, satu hal yang populer. Malah kalau kita perhatikan itu yang disebut nasah itu macam-macam. Ada nasho, dihapus ketentuan hukumnya, kemudian tulisannya masih tetap ada gitu, atau dihapus tulisannya, hukumnya masih tetap berlaku. Nah, itu bermacam-macam. Nah, cuma dari bermacam-macam dan bagian nasah itu yang ittifaq di kalangan para ulama ahli usul itu hanya dua. Yang pertama adalah nashus sunnah bis sunnah dan nashus sunnah bil kitab. Jadi dinasihnya, dibatalkannya hukum yang ditentukan dengan sunnah dengan sunnah yang lain, atau dihapusnya ketentuan hukum yang ditetapkan dengan sunnah oleh ketentuan Al-Quran. Contohnya, kalau di dalam kitab Mabadiul Awaliyah, Syekh Hamid Hakim membuat contoh nashus sunnah bis sunnah itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan Nabi untuk berziarah kubur. Dalam hadis itu disebutkan, kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi, aku dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Nah, ungkapan hadis tersebut ya menjelaskan, memberikan pengertian bahwa ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi. Nah, tapi tidak lama kemudian datang ketentuan yang menasih, yang menghapus ketentuan tadi, yaitu dengan sabda Nabi, pazuruha, maka berziarahlah kalian. Maka dengan ungkapan kata dari Nabi pazuruha, maka sekarang jelas bahwa ziarah kubur itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan, walaupun ada ketentuan. Ketentuannya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirati, karena dengan ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian tentang urusan akhirat, itu bukan untuk kepentingan dunia. Nah, kemudian contoh yang kedua yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, jadi sunnah, ketetapan sunnah itu dihapus dengan apa? Dengan ketetapan Al-Quran. Seperti ketetapan kaum muslimin pertama kali sholat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketetapan itu berdasarkan sunnah. Dan ketetapan tersebut kini sudah dinasih, sudah dihapus, sudah mansuh ya, sudah dihapus. Nah, mana ayat yang menasihnya? Ya, ayat yang menasihnya itu adalah ayat ini. Pawalli wajhaka syatrul masjidil harami. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi ini ya yang menarik dari penafsiran Imam Ibnu Katsir, di mana Imam Ibnu Katsir menyoroti hal lain tentang ayat ini, yaitu tentang nasih mansuh. Jadi kata Imam Ibnu Katsir bahwa nasih mansuh itu terjadi dalam aturan agama, dan masalah pertama yang dimansuh dalam urusan agama itu adalah urusan kiblat, yaitu urusan menghadapnya kaum muslimin kepada kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, dihapus dengan ketentuan Al-Quran ayat 144 dengan penetapan agar Rasulullah dan kaum muslimin menghadap ke Ka'bah, yaitu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, masalah kedua yang menarik juga ungkapan pada ayat syatrul masjidil haram. Jadi kenapa di dalam ayat itu tidak pawali wajhaka al-Ka'bata, hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah, tapi pawali wajhaka syatrul masjidil haram.
Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud syatrul Masjidil Haram itu maksudnya ya ke Ka'bah. Cuman nanti ada ketentuan-ketentuan lain dengan ungkapan syatro itu. Apa ketentuan lainnya? Ketentuan lainnya itu seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabda Rasulullah, al-baitu qiblatun li ahlil masjidi. Al-baitu, Baitullah, Ka'bah itu adalah kiblat li ahlil masjid, bagi ahli masjid. Maksudnya bagi orang yang sedang mendirikan sholat di dalam Masjidil Haram. Wal masjidu, sedangkan Masjidil Haram qiblatun, itu adalah kiblat li ahlil haram, untuk penduduk tanah haram. Kemudian Nabi mengatakan wal haramu, sedangkan tanah haram qiblatun, itu adalah kiblat li ahlil ardi, bagi penduduk bumi ini, masyariqoha, baik yang berada di timur, wa maghariboha, ataupun yang ada di barat, min ummati, dari umatku. Nah, itu katanya pengertian Allah dalam ayat tadi tidak menyatakan pawali wajhaka ainal ka'bati, tapi pawali wajhaka syatrul masjidil harami. Itu diantara ketentuannya. Nah, kemudian Allah berfirman pada ayat selanjutnya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa melalui ayat ini pun Allah menyuruh semua kaum muslimin yang ada di penjuru dunia, yang ada di penjuru bumi ini, agar ketika mereka sholat di mana saja mereka berada di belahan bumi ini, agar mereka menghadapkan wajahnya, agar mereka berkiblat dalam sholat itu, menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga nanti setiap orang itu akan memiliki arah kiblat yang berbeda-beda, tapi sama ke Ka'bah. Mungkin bagi kita orang Indonesia yang kebetulan berada di sebelah timur Ka'bah, maka saat sholat kita mengarahkan wajah kita ke sebelah barat. Nah, jadi kiblat kita ada di sebelah barat. Nah, nanti untuk orang-orang yang tempatnya ada di sebelah barat Ka'bah, maka mereka akan sholat menghadap ke sebelah timur. Ya, persis seperti apa yang terjadi pada awal turun ayat ini. Itu kan diceritakan pada awal turun ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau posisi di Madinah, kita menghadap ke Baitul Maqdis itu ke sebelah utara menghadapnya. Kalau kita sholat menghadap ke Ka'bah, itu posisinya menghadapnya ke sebelah selatan. Nah, makanya di Kuba itu kan diabadikan. Ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Nah, ceritanya Masjid Qiblatain itu begitu. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat di Madinah melaksanakan sholat asar dengan kiblat sudah ke Ka'bah, salah satu di antara orang yang ikut sholat bersama Nabi di Madinah, dia pulang ke rumahnya di Kuba. Kebetulan dalam satu riwayat itu, dia sampai ke Kuba pada saat orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh dan mereka masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka dia berteriak, wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya melaksanakan sholat bersama Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi. Mereka sudah berpindah kiblat ke Ka'bah. Maka orang-orang yang ada di masjid itu saat itu pun mereka berputar 180 derajat, yaitu dari arah ke sebelah utara menghadap ke Baitul Maqdis, berpindah haluan, berpindah kiblat
ke sebelah selatan, menghadap ke Ka'bah. Sehingga sampai saat ini masjid itu diabadikan dengan masjid kiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Nah, jadi dengan wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum, itu siapapun orang yang melaksanakan sholat di belahan bumi manapun, dia harus menghadap ke Ka'bah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah ada yang diperbolehkan orang melaksanakan sholat dengan tidak menghadap ke Ka'bah? Nah, jawabannya ada. Jadi para ulama mufassirin diantaranya Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada 3 orang, di mana ketiga orang itu bisa dibenarkan, bisa dianggap sah sholatnya walaupun dia tidak menghadap ke Ka'bah. Nah, siapa ketiga orang itu? Pertama, kata Imam Ibnu Katsir, al-musayafatu. Musayafah itu dari kata saif. Saif itu artinya pedang. Musayafah itu maksudnya orang yang dalam pertempuran. Nah, jadi kalau kita sedang menghadapi pertempuran, kemudian datang waktu sholat. Nah, ini pentingnya sholat, wajibnya sholat. Sekalipun pada saat terjadi pertempuran, jangan ditinggalkan, harus dijalankan, dilaksanakan. Nah, jangan lantaran urusan-urusan yang kagak jelas malah sholat ditinggalkan. Ini dosa besar. Sebab apa? Sebab ini diterangkan ketika terjadi pertempuran saja sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, sehingga ada syariat di dalam Islam yang disebut sholat khauf. Apa sholat khauf itu? Yaitu sholat ketika terjadi pertempuran. Jadi kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, kebetulan sedang berkecamuk pertempuran. Nah, maka dilaksanakan sholat itu walaupun rakaatnya tidak seperti ketika normal, ruku dan sujudnya tidak seperti ketika normal. Bahkan dalam Quran disebutkan boleh dilaksanakan rukbanan, berkendaraan, rijalan, sambil berjalan kaki, boleh dilakukan. Nah, bahkan sekalipun saat itu dilakukan tidak sedang menghadap ke kiblat. Ya, kita bisa bayangkan kalau sholat itu mesti terus saja ke kiblat pada saat-saat genting seperti itu. Misalkan musuh ada di sebelah timur. Jadi musuh ada di sebelah timur. Kita sholat menghadap ke kiblat ke sebelah barat. Jelas kita membelakangi musuh. Bisa kita ditembak habis sama musuh. Nah, oleh karena itu dalam situasi seperti itu dibenarkan orang itu sholat sekalipun tidak menghadap ke kiblat. Yang kedua yang dibenarkan, ya, tidak menghadap ke kiblat adalah orang yang tidak tahu kiblat. Nah, tidak tahu kiblat. Jadi al-jahlu bil kiblah. Maksudnya bagaimana tidak tahu kiblat itu? Begini. Kita kan sering bepergian ke suatu tempat, ke suatu daerah. Nah, kadang-kadang orang yang biasa sholat, kalau datang ke suatu daerah, datang waktu sholat, dia sudah punya rasa, oh ini kiblat ke sini. Kadang-kadang karena waktu sudah sempit, kita tidak nanya dulu kepada orang lain. Itu kita sholat saja mungkin di penginapan, ya, mungkin di rumah teman. Nah, setelah sholat pribumi mengatakan kepada kita, kenapa sholat itu menghadap ke sana? Emang kenapa? Barusan itu bukan mengarah ke kiblat, malah itu membelakangi kiblat. Nah, kalau kita setelah selesai sholat kemudian baru ada informasi dari orang lain bahwa sholat kita tidak menghadap ke kiblat, maka itu tidak perlu diulang kembali, itu sudah dianggap sah seperti itu. Nah, kenapa demikian? Nah, lantaran memang itu merupakan keringanan untuk orang yang tidak tahu kiblat. Nah, yang ketiga yang dibenarkan sholat tidak menghadap ke kiblat itu ketika melaksanakan sholat sunat. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah apabila mau melaksanakan sholat sunat di kendaraannya, maka beliau cukup menghadapkan untanya ke kiblat, kemudian beliau bertakbir. Setelah beliau bertakbir, maka beliau membiarkan unta itu pergi
sekehendaknya. Dalam arti apakah si unta itu menghadap ke kiblat atau mungkin membelakangi kiblat, atau mungkin kiblat ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, jadi itu ketentuannya. Nah, kemudian dalam ayat terakhir Allah berfirman, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab yang berkomentar, yang membuli dengan ucapan-ucapan yang kagak karuan kepada Rasul dan para sahabat, sebenarnya mereka tahu bahwa kalau Nabi dan kaum muslimin dalam sholat berkiblat ke Ka'bah itu yang benar. Mereka itu tahu. Nah, timbul pertanyaan, dari mana mereka tahu? Nah, Imam Ibnu Katsir dan juga para mufassir yang lainnya menyebutkan mereka tahu dari kitab yang mereka baca. Jadi jangankan urusan menghadap ke kiblat. Nanti kita akan masuk kepada ayat apa? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nanti ada ayat seperti itu. Jadi sesungguhnya orang-orang ahli kitab mengetahui Nabi Muhammad itu seperti tahu terhadap anaknya sendiri, gitu. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, ahli kitab itu tahu, ya, kalau kiblat yang benar itu ke Ka'bah. Dari mana mereka tahu? Dari kitab yang mereka baca. Tentang apa? Satu, tentang sifat Nabi terakhir, tentang sifat dari umat Nabi terakhir, tentang sifat ajaran dari Nabi yang terakhir. Itu mereka tahu semua. Itu bahkan kan mereka ahli kitab, khususnya orang Yahudi, kenapa ada di Madinah? Itu kan dalam rangka menunggu itu kelahiran, kedatangan Nabi terakhir itu. Nah, tapi mereka sembunyikan itu. Makanya Allah di sini dalam akhir ayat mengancam mereka dengan mengatakan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, amma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah ini ancam. Jadi hakikatnya Allah mengatakan begini, wahai ahli kitab, aku tidak lengah dengan apa yang kalian ketahui, dengan apa yang kalian ucapkan, dengan komentar-komentar buruk kalian. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya kalau mereka tahu kemudian mereka menyembunyikan itu merupakan satu kezaliman bagi mereka. Sebab seharusnya mereka mengikuti Nabi terakhir itu, dan itu memang satu ketentuan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja ya dalam kesempatan ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian ya tetap semangat, tetap sehat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.